warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa. Saya dan teman saya, Rizka, akan memaparkan mengenai materi krisis Crimea. Oke, kita akan masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rizka. Selamat menyaksikan. Crimea merupakan wilayah yang berada di semenanjung selatan Laut Hitam, di mana Crimea berbatasan langsung dengan Ukraina dan juga Rusia. Jadi Crimea ini merupakan daerah perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Sejak tahun 1921, Crimea merupakan wilayah milik otonom Uni Soviet. Akan tetapi tahun 1945, Crimea merupakan wilayah bagian dari Ukraina. Meskipun 60% penduduknya adalah etnik Rusia. Konflik yang terjadi di Crimea adalah perebutan wilayah antara Ukraina dan Rusia. Crimea merupakan semenanjung yang memiliki iklim yang stabil, sehingga pertanian berkembang baik, terutama dalam pertanian jagung dan gandum. Menurut Rusia, Crimea merupakan wilayah yang strategis untuk armadanya, di mana di Laut Hitam Rusia bisa mendirikan tempat atau pangkalan. Selain itu juga, Crimea merupakan jalur pipa gas yang disalurkan ke seluruh Eropa. Rusia memulai konflik dengan menjadikan Crimea sebagai basis pemerintahannya. Langkah ini adalah langkah awal Rusia untuk melakukan serangan militer ke Ukraina, di mana Rusia tidak langsung menyerang Ukraina, melainkan Rusia ke Crimea, habis itu baru ke Ukraina. Konflik ini semakin memuncak ketika Presiden Ukraina, yaitu Viktor Yanukovych, menolak untuk mendatangani perjanjian DCFTA atau perjanjian ekonomi antara Ukraina dan Uni Eropa pada tanggal 29 November 2013. Hal ini menyebabkan warga melakukan demonstrasi di lapangan Merdeka Maidan untuk menuntut agar Viktor Yanukovych digulingkan kekuasaannya. Nah, pada tanggal 22 Februari 2014, Viktor Yanukovych akhirnya digulingkan kekuasaannya oleh parlementer Ukraina. Sebelum digulingkan kekuasaannya, terjadi kudeta yang dilakukan oleh tim oposisi, di mana Viktor Yanukovych akhirnya berhasil melarikan diri ke Rusia. Rusia yang di bawah pimpinan Vladimir Putin melakukan pendudukan secara militer atau aneksasi di Crimea. Oke, dari serangkaian yang sudah dipaparkan oleh teman saya Rizka, pemerintahan Ukraina ini terbagi menjadi dua golongan, yakni pihak yang pro Uni Eropa yang berasal dari masyarakat dan juga politisi Ukraina daratan, dan pro Rusia yang berasal dari masyarakat dan juga politisi Crimea. Selanjutnya, pada tanggal 16 Maret 2014, Parlemen Crimea melakukan referendum dan menghasilkan keputusan bahwa penduduk Crimea memilih lepas dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. Sekitar 1,5 juta penduduk Crimea melakukan referendum dan memberikan suaranya di 27 tempat yang sudah disiapkan KPU Crimea. Referendum ini dilaksanakan dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam, dan hasilnya adalah 96,6% penduduk Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia, sedangkan 3,4% memilih tetap dengan Ukraina. Selanjutnya kita masuk ke tokoh yang terlibat. Di sebelah kanan ada Vladimir Putin. Vladimir Putin adalah presiden Rusia yang memerintah saat aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014. Di sebelah kiri ada Viktor Yanukovych, yakni presiden Ukraina saat Rusia menginvasi Crimea pada tahun 2014. Selanjutnya kita masuk ke dampak. Ada dampak apa aja sih? Di sini ada dua dampak, yakni dampak ke Rusia dan juga dampak Crimea. Yang pertama kita bahas adalah dampak ke Rusia. Dampak ke Rusia ini ada tiga. Yang pertama adalah larangan ekspor teknologi dan juga militer dari Eropa ke Rusia. Yang kedua adalah pembukuan aset perusahaan Rusia di wilayah Eropa dan juga Amerika. Yang ketiga, pengeluaran
pembubaran Rusia dari kelompok negara industri yakni J8. Nah, hal-hal inilah yang membuat kondisi ekonomi di Crimea semakin memburuk. Selanjutnya, dampak ke Crimea. Di bawah kekuasaan Rusia, tingkat investasi asing di Crimea ini semakin menurun. Bahkan masyarakat Crimea semakin kesulitan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Namun, masyarakat Crimea mengklaim bahwa investasi asing ini tertunda karena masalah keamanan dan juga peraturan. Jadi, sampai saat ini wilayah Crimea masih menjadi bagian wilayah Rusia. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.